وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Dan dialah yang menidurkan kalian di malam hari dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kalian pada siang hari untuk disempurnakan umur kalian yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kalian kembali, lalu dia memberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Kalaupun mereka hari ini ketika menghina para petugas dakwah seperti terlepas dari azab Allah, sebenarnya manusia-manusia itu selalu diawasi dalam gerak dan diam mereka. Ketika tidur pun Allah mengetahui, apalagi dalam kegiatan sehari-hari ketika mereka bekerja. Intinya mereka tidak akan lepas dari azab Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Yang dimaksud dengan malaikat penjaga adalah malaikat yang memelihara dari kesalahan dan mencatat amal baik atau buruk. Ketika ditanya, siapakah yang menyelamatkan hamba dari bencana daratan dan lautan? Sungguhnya dialah Allah. Mengapa kalian menyekutukan sesuatu dengannya? Dialah yang menguasai segala sesuatu, dan segala sesuatu tunduk kepada keagungan, kebesaran, dan kekuasaannya. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga tubuh manusia. Untuk setiap manusia ada malaikat penjaga yang mencatat semua amal perbuatannya. Tsumma rudu ilallahi maulahumul haqqil ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Kemudian mereka, hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Tuhan sebenarnya bukanlah yang mereka sembah dan taati itu. Tuhan yang sebenarnya adalah yang pada waktunya nanti mereka akan dikumpulkan kepadanya. Pada saat itu hukum hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa menolak keadilannya. Qul may yunazzikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di laut, yang kalian berdoa kepadanya dengan berendah diri dengan suara yang lemah lembut dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman mengingatkan kepada hamba-hambanya akan anugerah yang telah diberikannya kepada sebagian dari mereka yang dalam keadaan kritis dari bencana di daratan dan di lautan, yakni mereka yang dalam keadaan bingung karena tertimpa bencana kesusahan di darat dan di laut, yang mengamuk ombaknya karena ditiup badai. Dalam keadaan seperti itu mereka mengesahkan Allah dalam doanya, bukan kepada yang lainnya, serta tidak mempersekutukannya. Yang dimaksud dengan tadarru dalam ayat ini ialah dengan suara keras, sedangkan hufyah artinya dengan suara perlahan, yakni kalian berdoa kepadanya dengan suara keras dan suara perlahan. Qulillahu yunazzikum minha wa min kulli karbin tsumma antum tusyrikun. Katakanlah, Allah menyelamatkan kalian dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kalian kembali mempersekutukannya. Kalau lagi susah ingat sama Allah, tetapi ketika hilang kesusahan lupa sama Allah dan lembaga risalahnya. Inilah kemusyrikan. Qul huwal qadiru ala yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yadhiqu ba'dukum ba'sa ba'din undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Allah kuasa menurunkan azab kapan saja, di mana saja, dari mana saja. Termasuk azab adalah menjadikan kalian bertengkar terus karena berpecah dalam berbagai kelompok dan kepentingan, karena mereka merasa menjadi Tuhan atau menuhankan sesama manusia.
Akhirnya, tiap Tuhan itu ingin menjadi pemenangnya. Terjadilah penjajahan tiada henti, peperangan tanpa ujung, menang dan kalah silih berganti. Sementara itu orang-orang beriman semakin kuat dan bertambah, karena mereka memiliki Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang yang tidak musyrik, artinya mencampur aturan dan hukum antara hukum Allah dengan hukum hawa nafsu manusia. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.